Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saila Mahdina Basya. Sengaja ini pagi-pagi ya, karena pertama memang buat terapi mood saya, karena setiap habis bicara mood saya jadi agak naik. Nanti ditambah olahraga, karena udah beberapa hari ini saya nggak minum obat pagi. Seharusnya pagi-pagi tuh pakai obat. Saya mau coba nggak pakai obat, karena saya pejuang lepas obat ya. Baik, kemarin saya sempat bicara tentang orang yang mengandalkan istighfar untuk menghapus dosanya. Mohon maaf apabila di situ ada ambigu, seakan-akan gak boleh istighfar, gak boleh, atau saya gak suka sama orang yang istighfar. Bukan begitu sih maksudnya. Tapi kita memang tahu bahwa setiap manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa, dimana dalam keseharian itu kita memang sering sekali tidak luput dari yang namanya khilaf dan salah gitu. Sehingga Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita untuk senantiasa beristighfar, karena kita nggak pernah tahu bagian mana kita salah, bagian mana kita khilaf, bagian mana kita melakukan menyakiti orang lah, atau ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Cuman jangan sampai karena itu lalu kita setiap hari itu dengan entengnya melakukan kelalaian, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Yaitu itu nasihat untuk pribadi saya sendiri. Saya sedang menginterpretasikan perasaan saya sendiri kepada diri saya sendiri, dan ya seperti tujuan saya melakukan membuat konten setiap hari itu, setiap hari tuh pingin menyampaikan hal-hal baik untuk orang lain juga, karena menurut saya tamparan kemarin baik buat saya berharap itu juga menjadi tamparan baik buat orang lain, seperti itu. Tapi mohon maaf, di bagian awal itu kalimatnya harus seperti itu. Nah, justru sekarang saya mau nge-share yang sebaliknya ya. Jadi ini buku catatan ngaji saya. Buku catatan ngaji ini ya, tanggal berapa nih? Tanggal 15 Agustus 2025, hadis arba'in. Gurunya adalah suami sendiri. Tapi di pengajian, bukan di rumah ya. Jadi ini hadis qudsi yang ke-42 ya. Aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Aku udah pernah ngaji hadis arba'in waktu masih SMP gitu ya, tapi mungkin naluri keagamaan spiritualnya atau mungkin pemahamannya belum dalam gitu ya, karena waktu itu masih SMP. Tapi ketika aku dibacakan kembali hadis ini, terus terang aku nangis ya. Karena apa? Yang namanya manusia itu
disadari atau tidak, apalagi kalau kita sadar setiap hari itu benar-benar gak luput dari dosa, ya kan? Belum lagi kita ngitung dosa kita yang lalu, masa lalu kita saat kita masih remaja, beranjak dewasa, itu dosanya pasti banyak banget. Nah, tapi ternyata Allah sebegitu baiknya. Kalau kita berdoa, memohon, kita diampunin. Kalau kita beristighfar, mohon ampun, kita diampunin. Habis itu Allah gak mau tahu dosa kita. Udah gak dianggap lagi dosa kita. Cuman dengan doa dan istighfar. Di situ ada pengharapan, ada harapan yang sangat besar, membuat kita jadi tidak takut dan tidak berhenti berharap sama Allah untuk selalu diampuni dosanya, seperti itu. Nah, udah gitu Allah itu ngasih kesempatannya sehari minimal 5 kali kita bisa muhasabah gitu ya. Kita sholat, kemudian kita muhasabah, aku tadi ngelakuin kesalahan apa ya, astagfirullahaladzim, dihilangin dosanya. Itu benar. Hanya saja saya cuma pengen mengatakan sama diri saya, juga sama teman-teman, jangan karena itu lalu kita bermudah-mudah berbuat dosa, bermudah-mudah melakukan kelalaian, karena kita berpikir ntar juga di jam sholat saya bisa istighfar lagi, bisa minta ampun lagi. Itu yang ingin saya sampaikan pada diri saya dan juga umumnya pada teman-teman semua yang mungkin masih belum masih seperti saya, masih berpikir anak umurnya ntar juga besok masih bisa kok istighfar, besok masih bisa minta ampun gitu kan. Hari ini lalai, yaudah besok gak lalai gitu, karena kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang gitu. Jangan sampai karena di mindset kita udah nggak apa-apa saya lakuin kesalahan, lalu kita tuh merasa ada kesombongan diri bahwa nanti juga diampunin kalau aku istighfar, tapi tiba-tiba Allah cabut nyawa kita saat itu. Nauzubillahi min dzalik. Karena kesombongan kita, karena kepedean kita, kemudian kita malah akhirnya dicabut dalam kondisi kita belum beristighfar, kita habis melakukan kelalaian. Jatuhnya apa? Kalau orang lain dengan mudah mungkin mengatakan husnul khotimah, tapi yang nyatanya tahu kita itu husnul khotimah atau bukan teman-teman kita, bukan orang sekitar kita. Mereka nggak tahu saat kita meninggal itu kita habis melakukan apa kita udah istighfar, kita nggak pernah tahu. Karena itu jadikan hadis ini sebagai panduan kita untuk selalu mengingat bahwa setiap hari kita pasti melakukan kesalahan dan dosa, tapi Allah punya punya banyak sekali rahmat, kasih sayang untuk kita dengan memberikan kita jalan dengan cara beristighfar untuk menghapus semua dosa-dosa itu, yang lalu maupun yang sekarang. Bagaimana yang lalu? Dosa saya besar loh yang lalu,
Misalnya, Allah tetap kasih jalan. Kita bertaubat, taubatan nasuha. Kita sadari kesalahan kita. Kita sadari dulu kita dosa. Kemudian kita minta ampun. Berbanyak amal soleh. Berjanji sama Allah gak akan melakukan hal yang serupa. Kemudian terus beramal soleh. Betul kan? Pernah kan kita melakukan dosa yang besar? Bukan dosa-dosa kecil, dosa besar yang bahkan saat kita sudah mentaubatinya masih terbayang di kepala kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya, inayahnya, hidayahnya sama kita untuk senantiasa diringankan melakukan ibadah, amal kebaikan, juga tidak melupakan untuk bisa beristighfar setiap hari dari lubuk hati yang paling dalam. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, tapi yang benar itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.